Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Berda Zainuddin akan menjelaskan bab 10 tentang implikasi etis dari teknologi sistem informasi manajemen. Yang pertama itu ada cakupan perspektif versus deskriptif. Cakupan perspektif sendiri yaitu menentukan bagaimana sebaiknya dikembangkan dan digunakan di suatu perusahaan. Sedangkan cakupan deskriptif yaitu menjelaskan bagaimana hal-hal sedang dilaksanakan. Selanjutnya ada moral, etika, dan hukum. Moral yaitu tradisi kepercayaan mengenai perilaku yang benar dan yang salah. Moral juga adalah institusi sosial dengan sejarah dan seperangkat aturan. Selanjutnya ada etika. Etika adalah sekumpulan kepercayaan, standar atau teladan yang mengarahkan yang merasuk ke dalam seseorang atau masyarakat. Selanjutnya ada hukum. Hukum yaitu adalah peraturan perilaku formal yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang seperti pemerintah terhadap subjek atau warga negaranya. Selanjutnya ada undang-undang komputer di Amerika Serikat. Yang pertama ada hak dan batasan akses data, yaitu undang-undangnya UU Kebebasan Informasi tahun 1966. Lalu ada privasi. Undang-undangnya yaitu Undang-Undang Privasi Komunikasi Elektronik tahun 1968. Selanjutnya ada kejahatan komputer. Ada dua undang-undang yang mengaturnya, yaitu Undang-Undang Keamanan Komputer Usaha Kecil dan Pendidikan. Yang kedua, Undang-Undang Perangkat Akses Palsu dan Kejahatan serta melalui komputer. Selanjutnya, kebutuhan akan budaya etika. Bagaimana budaya etika diterapkan? Yang pertama, yaitu kredo perusahaan, pernyataan singkat mengenai nilai-nilai yang ingin dijunjung perusahaan. Yang kedua, program etika, aktivitas yang didesain untuk memberikan petunjuk dalam menjalankan kredo perusahaan yang disesuaikan. Selanjutnya ada meletakkan kredo, program, dan kode pada tempatnya. Kredo perusahaan memberikan dasar untuk pelaksanaan program etika perusahaan. Kode etik tersebut menggambarkan perilaku-perilaku tertentu yang diharapkan dilaksanakan oleh para karyawan perusahaan dalam berinteraksi antara satu dengan lainnya dan dengan elemen-elemen lingkungan perusahaan. Lalu ada alasan penting etika komputer, yaitu yang pertama ada kelenturan secara logis, yang kedua faktor transformasi, yang ketiga faktor ketidaktampakan. Faktor ketidaktampakan terdapat dibagi menjadi tiga, yaitu nilai pemrograman yang tidak tampak, perhitungan rumit yang tidak tampak, penyalahgunaan yang tak tampak. Selanjutnya ada hak sosial dan komputer, yaitu yang pertama ada privasi, yang kedua ada akurasi, yang ketiga ada kepemilikan, yang keempat ada aksesibilitas. Selanjutnya ada audit informasi. Audit yang dibagi menjadi dua, eksternal dan internal. Audit eksternal yaitu memverifikasi keakuratan catatan informasi, sedangkan audit internal melaksanakan analisis seperti auditor eksternal, namun memiliki tanggung jawab yang lebih luas. Selanjutnya ada pentingnya objektivitas, yaitu beroperasi secara independen dan tidak memiliki hubungan dengan individu atau kelompok lain di dalam perusahaan. Selanjutnya ada jenis aktivitas audit. Yang pertama ada audit finansial, yaitu memverifikasi catatan-catatan perusahaan dan merupakan jenis aktivitas yang dilaksanakan auditor eksternal. Yang selanjutnya ada audit operasional, yaitu tidak dilaksanakan untuk memverifikasi keakuratan catatan, melainkan untuk memvalidasi keefektivitas prosedur. Selanjutnya ada audit berkelanjutan,
sampai dengan audit operasional, tetapi audit berkelanjutan berlangsung terus-menerus. Selanjutnya ada desain sistem pengendalian internal. Dalam audit operasional dan beriringan auditor internal mempelajari sistem yang sudah ada. Selanjutnya ada subsistem audit internal. Salah satu subsistem input melibatkan audit internal. Dengan ini, perancangan sistem merupakan suatu langkah yang baik untuk mendapatkan sistem informasi yang baik juga. Selanjutnya ada kode etik. ICM atau Association for Computing Machinery menyusun kode etik dan perilaku profesi dengan 4 bagian. Yang pertama yaitu keharusan moral yang umum, yang kedua yaitu tanggung jawab profesional yang lebih spesifik, yang ketiga itu keharusan kepemimpinan organisasi, dan yang keempat yaitu kepatuhan terhadap kode. Selanjutnya ada etika dan CIO. CIO dapat memenuhi ekspektasi pelaporan keuangan dengan cara mengikuti program yang mencakup hal-hal berikut. Yang pertama yaitu mencapai tingkatan pemahaman yang lebih baik akan pemahaman prinsip-prinsip akuntansi. Yang kedua, mempelajari sistem informasi yang menyelesaikan laporan keuangan dan mengambil tindakan perbaikan. Yang ketiga, mendidik eksekutif perusahaan mengenai sistem-sistem keuangan. Selanjutnya ada pengaruh Sarbanes-Oxley, yaitu SOX 4.4, yaitu membahas mengenai pengendalian keuangan. Lalu ada SOX 4.9, yaitu membahas mengenai pengungkapan secara real time, mampu melaporkan perubahan kondisi keuangan pada saat perubahan berlangsung. Selanjutnya ada XOX dan COBIT. COBIT disebut sebagai organisasi industri yang memberikan standar keamanan untuk sumber daya informasi perusahaan. Sekian presentasi dari saya. Sebelumnya mohon maaf jika ada kesalahan dan tutur kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.